Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ayah serta bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan puasa dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui menjadi umat yang Nabi Muhammad dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah serta bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan menyampaikan sedikit mengenai sifat pemaaf. Sifat pemaaf merupakan sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pemaaf atau maghfirah, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, karena Allah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi hamba-hamba Allah yang berdosa, yang mengakui kesalahannya, ketika meminta maaf, mendekat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Allah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya di waktu malam hari bagi hambanya yang melakukan dosa atau maksiat di siang hari. Sebaliknya, Allah juga membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya pada waktu siang hari bagi hamba yang melakukan dosa atau maksiat di waktu malam hari, kemudian meminta maaf kepada Allah di siang hari. Sungguh mulia Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, tetapi Allah tetap memberikan kehidupan kepada kita, memberi kesempatan, bahkan kita tetap diberi nikmat yang banyak walaupun kita sering melalaikan atau sering berdosa, sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merupakan zat yang memiliki sifat pemaaf yang sangat luas, ampunannya sangat luas, sehingga ketika Nabi Ibrahim dibukakan bisa melihat alam dunia ini, pada suatu hari Nabi Ibrahim kan pernah dibukakan bisa melihat keadaan dunia ini, bisa melihat keadaan dunia ini, orang-orang yang di dua ini, Nabi Ibrahim bisa melihatnya karena dibuka mata batinnya. Nabi Ibrahim melihat di dunia ini ada orang yang bermaksiat. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah binasakan orang itu karena orang itu bermaksiat. Kemudian Allah mengabulkannya. Kemudian keesokan harinya, karena Nabi Ibrahim masih dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melihat orang bermaksiat lagi, ada orang bermaksiat lagi. Maka Nabi Ibrahim berdoa lagi kepada Allah, ya Allah binasakan orang tersebut karena bermaksiat kepada Engkau. Akhirnya dibinasakan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, engkau itu seorang nabi, ketika berdoa dikabulkan. Jangan engkau berdoa untuk membinasakan hamba-hambaku,
Karena hambaku walaupun berdosa, hamba-hambaku yang berdosa itu masih memiliki 3 kemungkinan. Jadi Allah berkata ketika ada hamba yang bermaksiat atau berbuat salah, berbuat dosa, itu masih ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi hamba tersebut melahirkan seorang anak, kemudian anak tersebut menjadi anak yang soleh, yang ahli beribadah, sehingga bisa mengangkat derajatnya orang tuanya. Yang kedua, bisa jadi hamba tersebut bertaubat kepada Allah, kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi memang hamba tersebut tetap melakukan dosa sampai akhir hayatnya, tetapi Allah memiliki sifat jais. Maka Allah boleh menyiksa orang tersebut, boleh juga tidak menyiksa orang tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapat teguran karena mendoakan binasa atau meninggal pada orang-orang yang berbuat maksiat. Maka dari itu, bagi kita yang mungkin masih banyak dosanya atau mungkin malu kepada Allah karena terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan, janganlah berputus asa. Allah Maha Pemaaf. Seperti cerita Nabi Ibrahim tadi, barangkali kita mempunyai anak, kemudian anak itu menjadi anak yang soleh, yang beribadah sehingga mengangkat derajat orang tuanya, kemudian kesalahan orang tuanya dimaafkan. Bisa jadi kita ditakdirkan menjadi orang yang bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Bisa jadi kita memang ditakdirkan melakukan kesalahan atau tetap berdosa sampai akhir hayat, tetapi Allah tidak menyiksa kita, atau bahkan Allah akan menyiksa kita. Maka dari itu, marilah kita mengejar maghfirah atau maaf dari Allah di bulan yang mulia ini, karena sifat pemaaf Allah sangatnya luas kepada hamba-Nya, terutama di bulan Ramadan ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.